Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Pak Rio dari perwakilan PT Lukinda Keramik ya. Sebelumnya terima kasih dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat yang sudah memfasilitasi hari ini untuk pembahasan Pertek Air Limbah PT Lukinda Keramik di Loji Kobong dan Cidenok ya. Terima kasih untuk sudah memfasilitasi kita dari Pemakasa, konsultan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Ya, mungkin sedikit dari saya ya Ibu, dengan acara hari ini, ekspos hari ini, harapannya persetujuan teknis air limbah PT Luki Indah Keramik bisa istilahnya bisa lebih jelas ke depannya, dengan harapannya otomatis ke depannya tidak muncul masalah di kemudian hari. Mungkin masalah-masalah yang kurang lengkap di data dari kita mungkin bisa kita selesaikan di hari ini, dengan tujuannya nanti tadi yang seperti saya bilang, kedepannya untuk masalah air limbah dari PT Luki Indah Keramik tidak ada masalah. Seperti itu sih Bu. Mungkin dari saya, perwakilan dari perusahaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu. Angga, Ibu. Tes. Tes. Ya, izin. Halo, tes, Bu. Kedengaran nggak suara saya, Bu? Halo? Ya, terdengar, Pak. Putus-putus ya? Ya, silakan Pak, langsung paparan dari itu aja, dari konsultan, silakan. Bu Yati. Tes. Maaf, suara saya terdengar? Oke, terima kasih. Di kesempatannya, saya Yanti dari konsultannya PT Luki Indah Keramik. Pertama-tama yang terhormat dari Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Atifah, kepada yang terhormat juga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dari Dinas Lingkungan Hidup dari negara Pak Toto, dan juga dari terhormat juga dari PT Luki Indah Keramik. Saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan untuk memberikan presentasi, izin share untuk presentasi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Tinggal di slideshow. Nah, sudah terlihat, Bu. Oke. Pada kesempatan ini kami akan presentasi yaitu dokumen standar teknis, permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dimanfaatkan untuk aplikasi dana PT Luki Indah Keramik yang untuk kode KBL-nya 23932, yaitu industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat atau keramik. Kegiatan ini berlokasi di Blok Jumat, RT 1, RW 7, Desa Loji Kobong, dan Blok Senin, Desa Cideno, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Outline-nya yaitu saya akan presentasi dari pendahuluan, dari standar teknis pemenuhan baku mutu, yaitu standar kompetensi sumber daya manusia, dan sistem manajemen lingkungannya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan, saya informasikan terkait jenis permohonan, yaitu permohonan baru, identitas pemakasa, dan namanya itu Ibu Rita Gunawan dengan jabatan Direktur Utama, alamatnya ada di Jalan Bukit
Hijau 5 nomor 7 RT 10 RW 13 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta dengan nomor telepon 085725325557. Juga ada alamat emailnya. Juga di sini ada identitas perusahaan yaitu PT Luki Indah Keramik dengan jenis kegiatan yaitu industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat atau keramik dengan alamat kantor di Wisma Sakura Jalan Hati Suci nomor 4 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10250 dengan nomor telepon 021-391-333 atau 021-391-0888. Untuk lokasi kegiatan sudah saya sebutkan tadi ada di 2 desa yaitu Desa Lujikobong dan Desa Cidenok. Untuk selanjutnya bahwa berdasarkan hasil penapisan jadi pertanyaan nomor 6, yaitu apakah akan dilakukan untuk penyiraman atau pencucian dikategorikan ya, sehingga PT Luki Indah Keramik yang merupakan pabrik perlengkapan alat rumah tangga yang dari tanah liat atau keramik itu wajib menyusun standar teknis. Untuk yang kedua, yaitu standar teknis pemenuhan baku mutunya, di sini bahwa untuk dokumen perizinan, di sini ada tadi saya informasikan terkait KBLI dan NIB-nya. Untuk kesesuaian ruang, di sini sudah punya PKKPR, ada 5 PKKPR yang ada di 2 desa, yaitu Desa Lujikobong dan Desa Cidenok. Untuk rekomendasi UKL itu belum ada, dan izin izin juga sudah ada yang dikeluarkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Majalengka pada tahun 2020. Untuk SIPA memang belum, dan untuk IPLC atau existing memang tidak ada karena memang ini adalah untuk pembangunan baru. Untuk selanjutnya, untuk kapasitas produksi bahwa rencananya akan ada 4 kilen yang akan memproduksi 15 juta untuk per bulannya. Untuk fasilitas kegiatan yang akan menimbulkan air limbah di sini ada gedung produksi, kantor manajemen, ada mes, ada kantin, ada musola, ada gudang barang jadi, gudang labora, bangunan pos utama, dan kantor timbang. Untuk desain set master plan-nya yang akan dilaksanakan oleh PT Luki ini untuk 4 kilen, ini ada totalnya ada 36 hektar. Untuk jenis dan jumlah bahan baku, yaitu jenis kegiatannya untuk produksi tableware, yaitu ada bahan bakunya yaitu tanah liat, batu felspat, pasir silika, dan air bersih. Untuk jumlah per bulannya dibutuhkan tanah liat 3.650,34 ton. Terus untuk batu felspat dibutuhkan 943,35 ton. Untuk pasir silika dibutuhkan 4.886,37 ton. Dan air bersih dibutuhkan 13.894,8 meter kubik per bulan. Nah, semuanya sifatnya adalah non-betic. Nah, untuk kegiatan bahan penunjangnya, di sini ada kaolin, dolomit, zirconium, dekal atau stiker, gum arabik, kalsit, barium karbonat, gliserin, stain GS 20205, ferry oxide, dan mangan dioxide. Nah, untuk yang bahan yang sifatnya berbahaya, di sini ada barium karbonat dan gliserin. Untuk kegiatan domestik itu kita butuh air bersih sebanyak 5.524,2 meter kubik per bulannya, dan untuk kegiatan perkantoran dibutuhkan sabun dan deterjen juga. Ini untuk proses produksinya saya sampaikan di sini mulai dari proses tahap persiapan. Di sini ada untuk proses persiapan ini ada proses untuk bahan bodi dan bahan glasir. Lalu masuk hasilnya disupport dari hasil production bahan baku, lalu ada automatic weighting dan timbangan manual. Dari proses produksi ini yang menghasilkan air limbah yaitu ada di air limbah produksi ya, yang ada di balmir, terus juga ada di proses glasir. Di sini juga ada yang untuk satunya lagi di proses percetakan. Itu saya sebutkan di slide berikutnya. Nah, ini
Untuk tahapan yang membutuhkan air bersih, di sini ada proses slip body, proses slip glasir, proses cetakan, proses pembentukan, dan proses sagar. Kebutuhan air bersih dari 5 proses ini sebanyak 469 meter kubik per harinya. Di mana hasil dari dari ini menghasilkan 316,6 untuk greywater, tapi prosesnya nanti akan direcycle. Nah, ini untuk proses neraca yang ada di proses produksi. Jadi mulai dari sumber airnya di sini ada sumur bor dan sumur pantek. Untuk awalnya itu dibutuhkan 469 yang akan didistribusikan kepada proses slip body, proses glasir, proses cetakan, dan proses pembentukan. Juga untuk proses sagar. Nah, untuk proses sagar sendiri, untuk selanjutnya nanti akan ada proses untuk recycle-nya. Nah, ini untuk proses selanjutnya, karena di sini akan ada tandon air, jadi proses untuk air bersihnya nanti untuk kegiatan produksi hanya dibutuhkan air bersih dari sumur bor, maksud saya hanya dibutuhkan 17 meter kubik per harinya. Karena akan dibantu dari hasil water treatment plant yaitu 313,6 dan ada dari tandon air hujan. Di sini ada 2 tandon, yaitu yang 6.000 meter kubik dan 3.000 meter kubik, yang totalnya 9.000 meter kubik. Untuk informasi tenaga kerja yang akan direkrut untuk di PT Luki ini berjumlah 2.223 orang, di mana di sini ada operator, ada admin, ada kepala regu, kepala seksi, kepala bagian, kepala subunit pabrik, dan kepala pabrik. Totalnya ada dibagi dengan 3 shift. Prediksikan bahwa untuk jenis kelaminnya yang akan ada, yaitu jenis laki-laki perempuan ini, untuk laki-laki ada 1.469 dan perempuan ada 754 orang. Untuk sumber air bersihnya, di sini ada sumber air bersih atau sumur bor dan sumur pantek. Sumur bor ada 2 titik dan sumur pantek juga ada 1 titik. Untuk sumurnya di sini sudah diinformasikan terkait koordinatnya. Nah, ini untuk kebutuhan air dan timbulan perencanaan untuk kebutuhan air dan perkiraan timbulan air limbah yang ditimbulkan dari PT Luki ini yang akan nanti diolah oleh IPAL. Ini untuk kebutuhan air bersihnya dibutuhkan 184,14 dan untuk yang akan diolahnya itu 145,51 meter kubik per hari. Ini untuk diagramnya dimulai dari kegiatan peninjang, kegiatan peninjang di sini dari aktivitas perkantoran yang menginap dan yang tidak menginap, juga aktivitas daripada kunjungan kegiatan dari pihak luar yang berkunjung ke pabrik yang akan ada pengolahan melalui IPAL. Dari IPAL akan ada bak penampung, lalu di kegiatan untuk penyiraman. Ini untuk neraca airnya, neraca air awal itu ada neraca air awalnya, maaf ya. Di sumber air ada 184,14 ya, akan didistribusikan untuk kegiatan karyawan yang menginap dan pulang ada 183,39 meter kubik, ada untuk kegiatan yang kunjungan dari luar itu 0,75 meter kubik per hari yang akan masuk kepada IPAL domestik ada 145,51 meter kubik per hari yang akan dilakukan untuk kegiatan penyiraman. Untuk secara keseluruhan, jadi kebutuhan air bersih untuk PT Luki ini ada 653,14 meter kubik per hari. Ini untuk neraca air pada kegiatan dijadikan satu antara produksi dan penunjang. Kegiatan awal yaitu saya bilang tadi bahwa ada butuh 653,14 meter kubik yang untuk kegiatan produksi dan untuk kegiatan domestik sudah diinformasikan. Jadi semuanya untuk yang kegiatan domestik itu akan ada pengolahan IPAL. Kalau untuk yang kegiatan produksi, yaitu akan melakukan water treatment plant. Ini untuk neraca air pada kegiatan produksi. Untuk kegiatan selanjutnya, bahwa secara keseluruhan, bahwa untuk yang awalnya 600 menjadi 201,14,
karena ada tambahan untuk dari hasil water treatment tadi masuk kepada kegiatan produksi dan ditambah dari tandon air. Kalau untuk kegiatan domestik tetap membutuhkan dari air bersih, air sumur maksudnya. Kalau untuk selanjutnya bahwa jika dikategorikan tandon itu belum menghasilkan ataupun belum ada air hujan atau belum tertampung di tandon air yang akan masuk ke WTP juga, itu diprediksikan akan menggunakan air bersihnya dari sumur bor secara keseluruhan yang dibutuhkan dan totalnya ada 245,94 meter kubik per hari. Ini untuk fluktuasi air limbah karyawan, kita akan bahas untuk kegiatan domestik bahwa untuk air limbah karyawan ini waktu puncaknya berada di jam 12 sampai jam 13, yaitu ada 39,38 meter kubik per harinya. Sampaikan juga untuk matriknya. Nah, selanjutnya adalah fluktuasi proses produksi. Di sini proses produksi di sini totalnya untuk setiap harinya, maaf, jam ya, ini ada 500.000 ya, 500.000. Di sini proses untuk secara keseluruhan untuk yang 9 dari jam 16 sampai jam 8 pagi itu tidak full secara keseluruhan karena kita prediksikan untuk yang shift 1 dari jam 8 sampai jam 16 itu dianggap prosesnya lengkap. Jadi mulai sampai kepada packaging. Selanjutnya untuk karakteristik air limbah produksi bahwa untuk yang kita menggunakan jurnal untuk air limbah dari produksi yaitu menggunakan jurnal Glacier, dan untuk karakteristik air limbah domestiknya menggunakan Makeup dan EDI tahun 2023. Untuk layout unit proses, ini saya sudah sampaikan bahwa tadi unit proses ini ada unit proses air yang akan menimbulkan air. Di sini ada dari gedung produksi, kantor manajemen, mes, kantin, musola, gudang barang jadi, gudang laborat, bangunan pos utama dan kantor timbang. Di sini sudah ada mulai dari informasi terkait greywater sampai kepada titik sumur, juga ada titik pantau, titik simpan di sini juga ada jumlah krannya dan ada untuk unit RTH-nya. Ini adalah untuk arah aliran air drainase, yaitu akan ke arah timur laut, yaitu ke arah Sungai Cikamangi. Ke atas sini. Untuk selanjutnya, untuk layout WTP itu berada di bangunan dekat bangunan produksi. Nah, kalau untuk IPAL itu berada di belakang bangunan produksi 1. Untuk efisiensi penggunaan air bahwa yang akan dimanfaatkan yaitu sebanyak 316,6 dibagi 653,14 yaitu sekitar 48,47%. Ini untuk baku mutunya kita menggunakan kajian KLHK 2021 dan juga PP nomor 22 tahun 2021 lampiran 6 karena ini adalah pos yang disiramkan pas 4. Lalu untuk parameternya kita menggunakan Permen 68 tahun 2016. Untuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, di sini saya informasikan pengelolaan dulu bahwa untuk IPA saya tadi informasikan bahwa untuk kegiatan produksi itu akan menghasilkan 316,6 meter kubik per hari yang akan diolah melalui water treatment plant. Kalau untuk yang dari kegiatan domestik itu akan menghasilkan 145,51 meter kubik per hari. Ini untuk diagramnya, untuk diagram untuk kegiatan produksi dari air inlet dan produksi, dari masuk ke bak penampung, ada bak pengaduk, ada juga bak pengendap. Dari bak pengendap itu akan, kalau misalnya overflow, akan masuk kepada bak penampung air bersih, lalu masuk ke, ada bak lumpur, di sini ada proses saring, sampai kepada masuk lagi kepada kegiatan produksi. Ini untuk denahnya, denah water treatment. Sini mulai dari ada bak penampung yang A, B tangki pengaduk, B untuk cek pengendap, bak pengendap, D bak penampung air bersih, bak lumpur kotor, dan F bak lumpur bersih. Nah, untuk teknologi sistem IPAL domestiknya kita ada parameternya karena ini parameter BOD, COD, TSS, bak, ini ada
ada bakteri atau virus. Jadi kita menggunakan Permen LH nomor 5 tahun 2021. Nomor 5 tahun 2021. Untuk selanjutnya, untuk alur IPA domestik itu berasal dari air limbah domestik yang akan mengandung DOD, COD, TS, dan koliform akan masuk ke bak penampung. Ya, di bak penampung sini ada 60 titik di lokasi pabrik itu, lalu akan masuk ke bak pengumpul, ada screen, lalu ke ekualisasi ada pompa, masuk ke aerasi, lalu ke clarifier, masuk ke control tank, lalu ke filtrasi. Nah, di filtrasi ini mungkin nanti akan ada limbah B3 yaitu karbon aktif, dan ini sudah masuk ke dokumen Rintek, dan di sini ada klorinator, lalu effluent tank, dan masuk ke bak penampung, lalu ke outlet. Jadi outlet nanti akan masuk kepada proses penyiraman dan pengolahan. Ini untuk denah IPA domestiknya. Desain ini sudah ada di PT Luki, yang dari PT Luki Indah Kami. Untuk efisiensi penyisian polutan IPA-nya, kita prediksikan bahwa di outletnya itu akan penurunan BOD 0, jadi menjadi 0,33, untuk COD-nya 0,75 dan TS-nya 0,36, lalu total carbon 100. Jadi semuanya diharapkan di bawah baku mutu dan air limbah. Itu tadi baku mutunya berdasarkan APP 2 tahun 2021 lampiran 6 kelas 4. Nah, untuk pengelolaan lumpurnya, bahwa untuk IPA domestik ini, bahwa pengelolaan lumpurnya dihasilkan itu dengan bukan pembersihan sisa endapan dari IPA yang kemudian digunakan untuk pengurugan tanah lokasi kegiatan. Kalau untuk WTP itu akan masuk digunakan kembali kepada proses slick body. Ini untuk lahan yang dimanfaatkan, bahwa air limbah yang dimanfaatkan itu menggunakan karakteristik dari kajian KLK dan PP nomor 22 tahun 2021 lampiran 4. Ini untuk lahan yang dimanfaatkan sebanyak 27.616 meter persegi. Karakteristik jenis dan usia tanaman yang akan ditanam oleh PT Luki ini ada pucuk merah, mangga, lalu ada pohon damar, ada pohon mahoni, ada pohon kelapa, ada pohon bambu, ada pohon jambu air, dan ada pohon rambutan. Ini untuk konservasi airnya juga ada di sini untuk pohon bambu, dan ada yang pohon yang bisa dimanfaatkan. Di sini ada rambutan, jambu air, dan pohon mangga juga ada damar. Nah, untuk metode pemanfaatan air limbahnya yaitu dengan adanya keran, yaitu dengan sistem penyiraman tanaman dengan sistem manual. Untuk layout pengolahan, tadi saya informasikan bahwa di sini diinformasikan mulai dari gray water, tadi dari titik-titik yang menghasilkan air limbah, lalu di sini juga ada untuk proses RTH-nya, lahan RTH-nya yang akan dimanfaatkan. Sebenarnya lahannya banyak, tapi untuk RTH-nya cukup 27.616 meter persegi. Untuk diagram pengelolaannya, mulai dari sumber air limbah ke bak penampung, lalu sampai kepada bak penampung akhir, lalu proses penyiraman. Untuk SOP pemanfaatan air limbah, ini di sini sudah ada, PT Luki sudah menyusun menyusun SOP dari SOP pemanfaatan air limbah untuk penyiraman, ini sudah ada. Lalu di sini ada logbook juga untuk pemantauan setiap hari. Dan di sini ada rencana pemantauan, di sini juga sudah ditentukan untuk titik pemantauan, yaitu ada di titik outlet IPAL, dan ada titik sumur hulu dan hilir. Nah, ini untuk debit, dosis, dan rotasi pemanfaatan, bahwa di sini untuk dosis penyiramannya kita menggunakan curah hidrin yaitu 5,27 liter per meter persegi per harinya, dengan rotasinya yaitu 1 kali sehari. Kita sudah membandingkan dengan permeabilitas yang ada di lokasi, bahwa dosis penyiramannya yaitu 5,27 ini akan bagus dan tidak akan terjadi genangan. Nah, ini untuk penghitungan ataupun informasi terkait air limbah terolah, yaitu 145,50
1 meter kubik per hari ini akan dimanfaatkan di RTH 1 sampai di RTH 10. Kita juga di sini ada sudah informasikan RTH 1 berapa luasannya dan berapa dosis debit air limbah yang dimanfaatkan untuk penyiraman. Ini untuk lokasi pemantauan. Di sini ada lokasi sumur pantau, juga di sini juga ada parameter mutu air tanah. Untuk frekuensi pemantauan, kita ada pemantauan di musim paling 2 kali dalam 1 tahun. Ini untuk peta hidrologi. Jadi untuk lokasi Luki ini berada pada formasi geologi Kaliwangu. Nah di sini untuk konturnya itu ada dari yang sebelah kiri ataupun dari barat laut, dan Tenggara ini masuk ke tengah, tapi nanti keluar di sini karena di sebelah timur ini ada sungai. Ini untuk mutu air limbah yang titik koordinat untuk ini untuk mutu air limbah yang dipantau ya. Jadi untuk mutu air limbah, baku mutu air yang dipantau yaitu parameternya menggunakan pH BUD sama dengan Permen LH nomor 68 tahun 2020. Untuk sistem penanggulangan untuk struktur organisasi pengendalian kejadian darurat itu ada di sini, ada strukturnya mulai dari kepala pabrik, lalu yang bertanggung jawab di sini masuk kepada kasih unit gudang HRD dan JA keuangan, lalu ada kepala bagian HRD dan JA, lalu masuk kepada penanggung jawab pengendali pencemaran lingkungan dan penanggung jawab operasional pengelolaan air limbah. Ini untuk SOP, di sini sudah ada SOP untuk SOP tanggap darurat IPAL. Ada juga SOP water treatment produksi, ada SOP juga untuk IPAL domestik. Nah, untuk internalisasi biaya lingkungan itu sekitar 0,6231%, 0,6.231%. Itu biaya pembangunan ada 0,48, ada operasional 0,064, untuk biaya pemeliharaan 0,01, biaya tanggap darurat 0,0192, biaya pengembangan teknologi sebesar 0,0192, biaya pengembangan sumber daya manusia sebesar 0,0123, biaya pemulihan lingkungan sebesar 0,0115%. Ini untuk jumlah uangnya, totalnya sekitar 810 juta. Untuk periode masa uji cobanya, kita akan masa uji cobanya di bulan Juli sampai Agustus tahun 2029. Ini untuk standar kompetensi sumber daya manusianya, bahwa tadi diinformasikan bahwa untuk struktur organisasi berada di kepala bagian HRD dan JA. Untuk sistem manajemennya, seperti dari Permen LH nomor 5 2021, itu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu lama atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Ya, baik, izin Bapak Ibu, saya melanjutkan Bu Kabid untuk membantu diskusi. Terima kasih atas penyampaian dokumen atau paparan dari dokumen praktek yang diajukan. Baik, kita lanjut untuk minta tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu yang hadir di sini di rapat pembahasan ini. Di sini juga sudah hadir Bu Latifah ya dari Direktorat PPMA KLH, ada juga Pak Toto dari DLH Kabupaten Majalengka, dan Bapak Ibu semua mungkin dari DLH Provinsi Jawa Barat. Untuk mengawali, mangga kami persilakan Bu Latifah dari Direktorat PPMA untuk memberikan saran atau masukan terhadap dokumen yang disampaikan. Waktunya kami persilakan, Bu. Suaranya kurang
Begitu jelas, Bu? Nah, sedang di jalan, jadi mungkin nanti untuk lengkapnya bisa saya kirim. Ini speakernya dari sini. Halo? Ya, suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil, Bu. Oh ya, nanti mungkin untuk lebih lengkapnya saya kirimkan saran dan masukan tertulis ya, Bapak. Oh, Oh, iya, iya. Bu. Iya. Ini saya sampaikan beberapa poin terlebih dahulu. Nanti untuk lengkapnya, karena suara saya juga kurang jelas, nanti mungkin saya kirimkan untuk saran tertulis. Ya, silakan, Itu Bu. ya. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama mungkin poin-poin penting yaitu ya untuk neraca. Jadi tadi kan ada neraca itu dihasilkan air limbahnya dari proses produksi dan proses penunjang. Tadi saya lihat di dokumen untuk yang proses produksi itu ada produksi utama dan lanjutan ya, di mana untuk nilainya itu berbeda. Jadi mohon sedangkan waktu presentasi tadi belum terlalu detail penjelasannya. Jadi saya ingin bertanya untuk produk air limbah dari proses produksi itu maksudnya untuk utama dan lanjutan itu bagaimana? Apakah prosesnya berlanjut atau bagaimana? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk acuan ketika menggunakan air limbah, memanfaatkan air limbahnya untuk kegiatan penyiraman itu nanti mungkin redaksionalnya boleh diperbaiki ya. Itu nilai baku mutunya itu kajian KLH. Jadi untuk pH 6 sampai 9, kemudian BOD, COD, nilai-nilainya tadi itu merupakan hasil kajian KLH. Kemudian pada tabel efisiensi removal itu ditampilkan yang diminta di baku mutu ya, yaitu tadi pH, BOD, COD, TSS, fecal coliform itu harap ditampilkan untuk tiap parameternya dan mungkin nanti bisa diperbaiki juga untuk sumber literasinya tadi. Mungkin itu dulu, mohon penjelasannya untuk yang neraca. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Angga dari pihak konsultan bisa menjelaskan atau mengklarifikasi, silakan. Baik, saya belum silakan. Maaf, di kegiatan ini ya Bu, maaf. Jadi untuk yang di kegiatan utama itu jadi pada saat belum ada yang awal ini adalah pertama kali kita prediksikan pertama kali bahwa pabrik itu beroperasi yang dikatakan kegiatan awal. Jadi semuanya berasal sumber airnya itu dari sumur bor. Awal mulai. Iya. Jadi terus yang kedua kalau sudah beroperasi itu selanjutnya itu bahwa di situ kan sudah ada water treatment plan bahwa di situ sudah ada hasil dari kegiatan produksi itu akan menghasilkan 313 dan ada tandon. Jadi tandon air ini adalah yang akan menampung air hujan, tapi sebelum dipakai juga akan masuk ke water treatment juga. Jadi selain dari sumber air bersihnya, karena memang kalau untuk kegiatan dari proses cetak sama proses glasir itu butuhnya air bersih yang dari sumur bor. Tapi yang lainnya itu bisa dari hasil WTP. Mungkin itu penjelasannya. Jadi neraca ini merupakan neraca lanjutan dari neraca yang sebelumnya ya Bu? Suaranya kecil banget. Halo,
neracanya berarti neraca lanjutan dari neraca sebelumnya ya? Betul, Bu. That's... Halo? Iya Bu, betul Bu. Oh, tapi nilainya kok berbeda ya? Itu yang masuk proses boleh ditampilkan lagi? Maaf, boleh ditampilkan lagi neracanya? Oh, siap, siap. Boleh diperbesar? Di Zoom Bu. Bu Yantri di Zoom. Kanan Bu. Aku nggak kedengeran, Boleh sorry. diperbesar? Maaf, boleh Kita diperbesar Bu di Iya, iya Pak. Iya, siap. Nah, ini yang masuk untuk Ini proses yang awal, yang produksi. ya, ini 224. Kemudian di lanjutannya boleh yang yang lanjutan Bu. Next. ya, Siap. itu menjadi 134. Itu maksudnya bagaimana ya? 34. Yang masuk ke slip body. Oh iya, karena ada tambahan dari WTP, Bu. Kan dia untuk slip body itu butuh 224. Untuk slip body itu butuh 224, tapi ada yang masuk dari dari WTP ini, Bu. Hasil WTP. Yang bentuknya bentuk halo. Ya, Jadi kalau ada ada tambahan tambahan totalnya 224, jadi 134,4. oh, karena mohon maaf menjadi rancu ya antara dua neraca ini. Jadi mungkin nanti diperjelas atau diberi keterangan ya, atau mungkin bagannya mungkin diagramnya perlu diperbaiki. Jadi tidak membuat pembacanya menjadi rancu seperti itu. Karena kalau seperti ini menjadi pertanyaan, di neraca sebelumnya masuknya 224, sedangkan neraca selanjutnya masuknya 134. Tapi ini sama-sama dari kegiatan utama dan kenapa ada perbedaan atau jadi banyak pertanyaan seperti itu. Baik, Bu. Ya, mungkin dari saya untuk lengkapnya saya akan sampaikan tertulis. Mohon maaf karena suaranya sepertinya tidak terlalu jelas ya karena saya sedang di jalan. Siap, siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Latifah atas masukannya. Mangga nanti kami tunggu untuk masukan lengkapnya secara tertulis bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih. Selanjutnya kami minta masukan atau tanggapan dari Pak Toto dari Majalengka. Mangga kami persilakan Pak. Halo Pak. Terima kasih Pak Heri. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Langsung saja ke materi. Ini Pertek air limbah PT Lokia yang ada di Lojo Kopong. Itu kalau tidak salah di Blok Cuma tuh pernah terjadi banjir ya, kalau tidak salah nih ya. Pernah saya juga ke sana waktu melihat proses pengeboran yang dari Pertamina kalau tidak salah. Yang saya tanyakan ini Pak, untuk Pemrakarsa, ini alamat kantornya kan masih di DKI ya? Ya Pak ya, dari Pemrakarsa, dari perusahaan. Alamat kantornya masih di DKI ya Mas, karena perencanaan ya masih belum fix bangun di sana ya. Iya Pak, sekarang alamat kantor pusatnya masih di Jakarta Pak. Iya. Jadi nanti ini hanya saran ya, sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa untuk pendapatan Majalengka ya NPWP-nya agar dibuatkan juga NPWP untuk Majalengka Pak ya, Pak ya. Oh iya. Ya, biar pajaknya masuk ke kabupaten. Ini Iya. saran sesuai dengan saran dari Pak Bupati ini ya.
Iya, iya berarti sama seperti saran dari yang sebelumnya Pak. Waktu Iya, Rintek itu iya, juga iya kemarin betul, ada masukan seperti itu juga sih Pak. betul, Iya, ya, ya. siap Pak. Kemudian yang saya tanyakan ini kan rencana awal kan karyawan itu 2.223. Iya Pak. Ini untuk selanjutnya ada penambahan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Itu untuk rencana master plan segitu Pak. Udah fix, Insya Allah nggak ada tambahan lagi Pak. berarti udah fix ya. Jadi kalau begitu ini sesuai dengan yang ada dokumen di dalam neraca yang masuk IPAL itu 145. Ya Bu konsultan ya. Iya. Iya. Jadi ini udah sesuai dengan apa yang jumlah karyawan dengan hasil limbah yang nanti akan dihasilkan di perusahaan. Kemudian yang saya tanyakan juga ini untuk barium dan gliserin ini diprosesnya di mana Pak? Saya lupa lagi dulu waktu Rintek. Diprosesnya diproduksinya di bagian mana Pak? Apakah memerlukan air limbah atau tidak? Menemukan air bersih atau tidak Pak? Gimana maksudnya Pak? Maaf Pak. Untuk bahan barium dan gliserin. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Untuk bahan barium dan gliserin ini memerlukan air tidak? Oh tidak Pak. Oh tidak, ya. Ya kalau tidak nggak apa-apa. Kemudian untuk selanjutnya ini di gambar 239. Di sini ada titik bak penampung 60 titik. Masuk ke bak pengumpul. Dari 60 titik ini berjauhan tidak letaknya Pak, Ibu konsultan, Bu Yanti? Ya Pak. Bak penampung ini 60 titik ini yang mau masuk ke bak pengumpul ini berjauhan tidak letaknya? Itu ada di layout Pak. Benar. Ya maksudnya berjauhan tidak melalui proses apa? Apakah dialurkan melalui pipa atau bagaimana gitu? Ya Pak, ada beberapa titik totalnya 60 itu berarti ada di setiap flow drain ya. Iya, flow drain. Nah itu kan mau masuk ke bak pengumpul. Iya. Nah itu melalui apa prosesnya? Apakah pipa? Kalau pakai plumbing Pak. Plumbing. Iya. Iya. Terus bak pengumpul ini kalau tidak salah tadi ukurannya 202 ya. Dan ke bak ekualisasi ini melalui proses pemompaan ya. Iya Pak. Ya jadi Pemompaan, Pak. ada pengaturan dari bak pengumpul ke bak ekualisasi. Iya Pak, betul. Nah, yang saya tanyakan tuh apakah posisi posisi flow meternya di mana, Bu? Flow meter nanti dipasang, flow meter in. Flow meter Bu Yanti, flow meter nanti disimpan di mana? Flow meter sebentar Pak. Dari bak penampung sebentar saya. Pengukur debit yang masuk, simpan di mana flow meter yang in? Flow meter itu kan ada nanti hasil di effluent tank Pak. Jadi effluent tank kan sebelum masuk ke bak penampung itu nanti ada flow meter, ada meter di situ meteran sehingga kita bisa melihat berapa debit yang masuk yang akan dikeluarkan untuk proses penyiraman. Enggak, ini kan flow meter itu kan harus ada in dan out. Kalau in kan harus ada in-nya itu maksudnya untuk mengetahui jumlah limbah yang dihasilkan kan gitu. Oh iya, iya. Ya. Di flow meter di bak pengumpul, Pak. Bak pengumpul. Di bak pengumpul yang awal Pak, di bak Iya, awal. bak pengumpul. Oh gitu. Nanti yang ini in Pak, nanti outnya di effluent tank. Iya. Ya, ini kan yang ditanya tadi yang in ya Bu, di Ya, bak pengumpul. Siap Pak Rio. Iya. Oke. Jadi ini harus dijelaskan, harus berjelas juga nanti untuk flow meter in dan outnya karena kebanyakan di lapangan itu Tidak ada, kadang lupa kan gitu. Iya siap Pak. Ya. Kemudian untuk yang selainnya ini saya menyoroti titik septic tank
yang Blackwater itu ada 9 titik ya. Ada 9 titik di dalam gambar. Betul kan, Bu Yanti? Titik safety tank ada 9 titik. Iya, Pak. Nah, itu kan nanti ke pihak ketiga ya. Ya, untuk itunya Pak, lumpurnya Pak. Ya, nanti untuk pihak ketiganya ke mana? Ke siapa gitu maksudnya. Oh, Belum tahu. mungkin akan ada apa namanya MOU mungkin di pihak perusahaan dengan yang lagi ngerjain. Ya, ini maksudnya begini. Gimana Pak? Untuk Blackwater ini jangan sampai asal-asalan MOU dengan pihak ketiga karena Oh iya. proses pengolahan lanjutan dari Blackwater ini harus benar-benar dilaksanakan oleh pengangkut dan pengolah yang mempunyai izin. Iya, siapa? Jadi yang pengangkut dan pengolah tersebut harus mempunyai izin yang mempunyai kayak KBLI. Jadi jangan Iya, sampai Pak. hanya asal-asalan karena ini nanti kalau asal-asalan akan berbahaya juga terhadap lingkungan, akan mencemari lingkungan. Kemudian di dalam dokumen juga ada rencana penanaman pohon ya di RTH. Iya Pak. Iya Pak. Itu nanti pemerkasa harus konsisten dengan apa yang ada dokumen. Karena sekarang kan baru rencana ya, baru rencana. Iya Pak. Tanah kosong. Nah itu apa yang dimunculkan dalam dokumen harus sesuai dengan yang di lapangan nanti realisasinya. Jenis pohonnya harus seperti itu juga karena nanti akan dilihat juga oleh kami kan gitu. Walaupun ini memang sifatnya bukan penting dalam artian bukan inti pengawasan, tapi karena di dokumen sudah tercantum untuk tanaman di dokumen tersebut seperti itu ya harus sesuai, jangan sampai melenceng lagi. Kemudian juga luas untuk RTH-nya Pak harus sesuai dengan peraturan Pak, biar nanti karyawan betah di perusahaan. Jadi untuk ruang terbuka hijaunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yaitu 20% luas perusahaan. Iya. Kemudian selanjutnya ini titik koordinat harus fix ya karena ini rencana sesuai dengan dokumen nanti keluar Pertek dari provinsi, titik koordinatnya harus diterapkan sesuai dengan yang ada di Pertek nanti ya. Karena jangan sampai berubah pas pelaksanaan pembangunan titik koordinat yang ditentukan di dalam Pertek, di dalam dokumen ini berubah lagi. Ini nanti akan kena oleh pengawas di lapangan. Kemudian yang terakhir mungkin ini karena Pertek ini sifatnya final dalam artian untuk pembuatan SLO nanti, jadi dokumen yang hari ini dilakukan pembahasan ada perbaikan dari yang lain, terutama dari KLHK, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dari provinsi, tolong dibetulkan jangan sampai melenceng dari apa yang diinginkan oleh para yang hari ini melaksanakan pembahasan dokumen. Jadi tolong diperbaiki dengan seksama Pak ya, Bu Yanti. Itu saja sementara Pak Heri dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Toto masukannya. Mangga dari konsultan atau pemrakasa bisa mengklarifikasi dulu, silakan. Baik, Pak Toto, terima kasih atas masukannya. Tadi untuk flow meter ya tadi saya akan tambahkan di dokumen yaitu untuk meter di in dan out, lalu nanti untuk MOU itu juga kami akan informasikan untuk pengolahan limbahnya yang berizin. Terus untuk penanaman pohon untuk RTH, insya Allah Makassar mungkin akan konsisten dengan penanaman pohonnya dan juga untuk pohonnya insya Allah kita akan memasukkan sesuai dengan yang di dokumen ini untuk di lapangannya. Ini itu Pak Jeffrey, mungkin dari Pak Rian. Mungkin dari saya tadi yang masalah RTH 20% dari luas perusahaan, kalau yang sekarang
kita udah rencanakan di atas 20% sih Pak, itu aja sih Pak. Ya untuk titik koordinat mungkin nanti bisa kita cek ulang lagi aja Bu Yanti ya, biar tidak ada salah ke depannya. Ya, dulu kan juga sempat ada sedikit kurang pas lah Bu. Ya, mungkin saja untuk masalah pohon, insya Allah kita konsisten Pak. Ya, itu terus masalah pihak ketiga yang limbah dari septic tank, untuk sekarang kita belum ada kerjasama dengan siapa, kita juga belum survei istilahnya mau dengan siapa, tapi insya Allah pasti kita nyarinya yang berizin seperti itu Pak, karena yang kita sekarang di pabrik Tangerang pun kita juga pakai pihak ketiganya yang berizin seperti itu Pak. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mangga saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak. Pak Toto masih ada Pak? Cukup Pak, sementara Tanyakan cukup lagi? Pak, sementara Siap. cukup Pak. Baik, terima kasih. Ya, nanti mungkin dari KLH, Bu Latifah juga tadi mau memberikan tambahan masukan ya via tertulis. Nanti silakan dicatat sama Bu Meli, mudah-mudahan pas pembahasan berita acara nanti itu masukannya sudah bisa kita rekap di dalam poin-poin berita acara. Bapak Ibu, mungkin saya juga ada sedikit yang ingin ditanyakan terkait dengan dokumen PTEK ini. Yang pertama terkait dengan tabel 2.2, itu ada kolom kapasitas produksi dalam ISIS gitu ya, dan juga tertulis atau clean per bulan. Ini maksudnya gimana? Mohon dicek penjelasan seperti apa. Jadi kapasitas produksinya itu dalam apa? Produksi dalam ISIS atau clean per bulan gitu. Nah, di situ tertulis 15 juta ya, untuk kolom tersebut. Tetapi ada juga tabel fluktuasi produksi. Nah, di situ ditotalkan 500 juta. Nah, ini apa bedanya ya dengan apa ini sinkron dengan kapasitas produksi yang di tabel 2.2 tadi 15 juta, di situ tertulis 500 juta di fluktuasi produksinya. Ini mohon dicek lagi Bapak Ibu apakah seperti itu. Lalu berikutnya ada tabel 2.7 terkait dengan kebutuhan air bersih dan timbulan air limbah serta adanya evaporasi. Nah, di sini ada evaporasi itu sebesar 59,8 meter kubik. Ini luar biasa besar gitu ya. Itu apakah hasil perhitungan atau memang dasarnya dari mana Pak? Ada referensi atau berdasarkan spesifikasi peralatan produksi atau lain sebagainya, atau hasil perhitungan gitu? Karena tertulis evaporasinya 59,8 meter kubik per hari. Ini cukup besar. Lalu terkait dengan baku mutu, nah tadi kan ada karakteristik air limbah, tentunya paling tidak sesuai dengan Permen 68 2016 ya untuk karakteristik air limbah domestik. Tapi tadi ada referensi juga dari Metcalfe and Eddy, nggak apa-apa, itu parameternya mirip-mirip dengan Permen 68. Tetapi untuk baku mutu yang akan diaplikasikan nantinya ke tanah cukup mengambil hanya 6 parameter saja sesuai arahan dari atau kajian dari KLH, yaitu pH, BOD, COD, PSS, residu klorin, dan pKalkoli. Nah, sementara di karakteristik kan tadi ada total coliform ya, ini tidak perlu dimasukkan ketika di dalam efluen air limbah gitu ya sebagai baku mutunya. Tapi nanti untuk baku mutu air tanah di sumur pantau parameter sesuai karakteristik limbahnya mohon diuji juga seperti itu, termasuk minyak lemak, amoniak, dan juga total coliformnya. Selain yang 6 parameter tadi. Tapi untuk baku mutu efluennya cukup yang 6 parameter saja. Ini juga perlu dipastikan ya, karena berkait juga dengan kan tadi sebenarnya yang akan diaplikasikan itu hanya dari domestik saja, sementara dari
produksi semuanya akan dilakukan recycle atau digunakan kembali untuk proses seperti itu. Nah, kalau untuk yang apa namanya domestik ini karena akan diaplikasikan ke tanah, tentunya ada parameter yang baku mutunya tadi meskipun pendekatan kelas 4, tetapi ada beberapa parameter yang nilainya lebih ketat sehingga ini perlu dipastikan apa efisiensi pengolahan di unit IPAL yang dimiliki ya, karena berbeda dengan untuk pembuangan untuk aplikasi ke tanah ini tentunya lebih ketat sehingga itu harus dipastikan betul-betul efisiensi pengolahan di IPAL ini dapat mencapai baku mutu yang lebih ketat tadi. Lalu berikutnya, ini ada di neraca air itu disebutkan ada WTP dua unit ya, kalau nggak salah untuk yang proses produksi ada yang ke WTP atas, ada yang ke WTP bawah gitu di neracanya. Nah, ini ingin saya pastikan apakah memang betul ada 2 unit, tetapi kalau memang ada 2, apakah itu sama gitu ya desainnya atau teknologinya. Kemudian istilahnya memang WTP, Water Treatment Plant, atau WWTP, Wastewater Treatment Plant. Ini perlu di-clearkan karena di gambar 238 itu disebutkan alur IPAL produksi. Nah, kalau IPAL kan tentunya WWTP, bukan WTP, Bapak Ibu. Ini mau dicek lagi, dipastikan. Kemudian untuk tabel efisiensi removal nih, tabel 2.22. Itu untuk koli, penurunan kolinya gitu ya. Ternyata di situ disebutkan di effluent tank saja, padahal di alur prosesnya, alur proses pengolahannya ada proses klorinasi. Jadi saya kira proses klorinasi inilah yang lebih besar peranannya untuk penurunan parameter koli tadi. Jadi mohon dicek lagi untuk tabel efisiensi removal. Nah, lalu ada diagram alir pengolahan air limbah domestik, itu di gambar 2.39. Lalu ada lagi di gambar 2.43. Ini bedanya apa? Yang satu pakai warna, yang satu tidak, Pak. Jadi saya kira supaya konsisten digunakan salah satu saja ya, Bapak Ibu. Mungkin sementara dari saya itu, nanti ada beberapa tambahan juga mungkin dari Bapak Ibu yang hadir, termasuk Bu Meli yang memeriksa dokumen. Barangkali masih ada catatan, silakan bisa ditanggapi dulu Pak, diklarifikasi. Silakan. Siap, terima kasih Jeffrey. Mohon maaf, kedengar suara saya. Untuk tabel kapasitas produksi di situ memang untuk hasil produksinya totalnya untuk selama 1 bulan itu adalah 15 juta. Nah, Piece ya. piece, maaf ya. Iya. 15 juta piece. Nah, untuk yang di tabel fluktuasi itu sebenarnya bukan 500 juta, Pak, tapi 500.000 Iya. per hari. Ya, Terus nanti untuk diperbaiki ya Bu ya. ya, Pak? Ya, nanti diperbaiki karena itu 500 juta tertulisnya. Komanya terlalu banyak, nol-nolnya belakang 3. Iya, betul. Untuk referensi evaporasi memang kami menggunakan referensi evaporasi. Evaporasi mana, Pak? Hitungan dari bukan. Bentar. Belum dilihatin ya, belum bisa. Oh iya. Maaf Pak, saya share dulu.
Nah, ini adalah untuk evaporasinya itu kita menggunakan hasil analisis kehilangan air pada saluran sekunder, yaitu di studi kasus di irigasi Bedung, yaitu di Bengkulu Selatan. Jadi kita prediksikan ada 0,98% untuk ada evaporasinya. Jadi kurang 0,00. Ya. Jadi karena ini kita menggunakan pipa WPC, jadi kita berprediksi bahwa untuk evaporasinya kecil, Pak. Gitu. Nah, untuk baku mutu nanti kami Izin akan Bu, sebentar ya. Bu. Sebelum ke baku mutu, ini di tabel yang sebelumnya Bu, meskipun bahasanya ini kita lebih kepada pemanfaatan air limbah domestik, tapi info-info terkait tabel-tabel ini kan ini diulas di dalam dokumen ini. Di tabel sebelumnya Bu, di atas ada evaporasi yang 59, di kebutuhan air, coba ada tabel kebutuhan air dan timbulan air limbah. Iya, ini Pak. Enggak, bukan yang ini Bu. Bukan yang ini Bu, ada tabel di atas satu lagi. Air limbah produksi apa? Produksi sepertinya. Oh, produksi. Halaman Ya. 10, Bu. Oh, 10, maaf. Kalau yang Nah, ini Bu. oh iya, ini kalau ini prediksinya 20% itu pengalaman dari pabrik yang lain. Mungkin Pak Iryo bisa diinformasikan untuk evaluasi ini adalah pengalaman dari pabrik sebelumnya. Itu Pak. Iya Bu, iya Pak. Berarti di kita terutama untuk proses slip body itu kan ada proses namanya pengepresan Pak. Dari pengepresan kemudian jadilah namanya tanah kepingan Pak. Nah, tanah kepingan itu sebelum kita pakai untuk produksi selanjutnya kita diamkan dulu Pak. Nah, di situ kan nanti ada proses evaporasi Pak, seperti itu. Nah, dari situ kita ngambil data evaporasinya dari situ Pak, seperti itu Pak. Jadi kan 20%. Ya, berarti hasil daripada kondisi di lapangan memang seperti itu ya. Iya Pak, iya. Saya hanya pastikan itu saja Pak, karena ini besar gitu ya, 59,80, tapi memang kalau di lapangannya seperti itu ya tidak apa-apa gitu ya. Ya Pak. Apalagi untuk slip glacier itu kan bisa dibilang evaporasinya habis Pak, karena kan dia masuk ke proses drying, proses pembakaran juga, otomatis kan dia menguap habis seperti itu Pak. Ya, oke, baik Pak, silakan lanjut. Ya, oke Pak. Untuk selanjutnya, untuk baku mutu, nanti kita akan sesuaikan kembali. Karena kemarin ada masukan untuk kajian KLHK, Pak, untuk jadi tidak memasukkan yang sesuai dengan Permen 68 2026 ya, Pak. 2016 ya, Pak. Untuk yang baku mutu, Iya, jadi yang untuk 2016. amoniak, minyak, itu mungkin kita akan sesuaikan kembali. Nah, ini untuk untuk kegiatannya, mohon maaf, mungkin harusnya WTP kegiatannya bukan instalasi pengelolaan air limbah, tapi memang WTP Pak, bukan WWTP Pak. Jadi water treatment saja kan itu. Ya, berarti di gambar itu tidak ada istilah alur diagram IPAL ya Bu ya. Iya. Kalau IPAL itu WWTP itu. Iya Pak. Iya Pak. Itu tolong dicek lagi. Baik, Ya, Pak. termasuk baku mutu ya, saya mengulangi lagi Bu, karena ini kan domestik ya, yang akan diaplikasikan ke tanah. Hasil kajian KLH itu memang 6 parameter, gitu ya, pH, BOD, COD, TSS, residu klorin, dan fekal koli. Sementara di karakteristik sesuai Permen 68 kan ada parameter lain Bu, seperti minyak, lemak, amoniak, dan juga total koliform. Kalau untuk informasi karakteristik, tidak apa-apa parameter tersebut dimasukkan ya sesuai 68, ataupun tadi ada acuan lain di Metcalfe EDI gitu ya, silakan saja. Tapi untuk parameter untuk baku mutunya itu gunakan yang 6 parameter saja gitu, yang sesuai kajian KLH.
karena ada nilainya yang lebih ketat tadi ya, fecal coli. Bukan menggunakan total coli, tapi fecal coli, Bu. Seperti itu. Nah, tetapi nanti kalau di kami itu di provinsi, kita selalu mengarahkan untuk pemantauan air tanahnya. Selain yang 6 parameter tadi, itu perlu ada juga parameter minyak lemak, amoniak, dan total kolinya. Karena kita untuk melihat kondisi air tanahnya ya, bukan lagi kepada efluennya kalau untuk baku mutu air tanah. Seperti itu, Bu, ya, kira-kira. Baik, Pak. Ya, silakan lanjut, Bu. Untuk efisiensi. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk efisiensi removal. Nanti kita akan kita masukkan di koordinasi, Pak, untuk removalnya, Pak. Ya, berikutnya silakan langsung, Bu. Ada lagi? Kalau yang diagram alir IPAL domestik itu yang dipakai yang mana, Bu? 239 atau 243? Apa bedanya? Karena satu diberi warna gitu, satu enggak ada, tapi isinya kalau sama gunakan salah satu saja kalau kata saya sih ya. Diagram alir ya, Pak. Iya, betul. Maaf, gimana Pak? Itu untuk diagram alir Mm-mm. Yang produk. pengolahan air limbah domestik, Pak. Jadi ada Oh, dua gambar ya, ada 239 gambar pengolahan air limbah domestik, lalu ada gambar 243. Nah, yang satu itu diberi warna, yang satu enggak gitu ya, tapi isinya iya iya. mirip-mirip. Nah, itu mana Ya. yang mau dipakai salah satu saja biar enggak Oh, ini. salah satu saja. Iya iya. Ya. Disamakan aja ya Bu Yanti. Izin untuk yang 239 itu maaf, bentar. 239. Iya, iya. Jadi nanti kita samakan dengan, kalau saya berpikiran itu untuk yang ini, jadi itu untuk diagram pengelolaan, Pak. Jadi dalam pengelolaan itu nanti ada proses penyiraman. Tapi pada yang 239 itu hanya informasi terkait IPAL-nya saja. Ini itu, Pak. Oke. Ya. Oke, jadi itu yang membedakan ya, Bu ya. Nggak apa-apa Iya, sih Pak. kalau memang ada tujuan menginformasikan khusus gitu ya, bahwa yang satu itu termasuk penyiramannya, yang satu hanya ipalnya saja mungkin. Iya, Pak. Oke, baik. Ya, saya kira Ya. cukup, Bu ya. Siapa, Pak? Mangga mungkin Bu Meli ada tambahan lagi hasil pemeriksaan dokumen seperti apa? Baik, terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Izin untuk menyampaikan beberapa catatan masukan dari pemeriksaan dokumen perbaikan. Mungkin yang pertama terkait penggunaan air ya, karena memang di dalam dokumen itu masih disajikannya secara terpisah untuk tabel penggunaan air dari produksi dan domestik. Dan dari yang produksi itu kan memang karena ada recycle ya. Jadi mohon untuk dibuatkan tabel penggunaan airnya itu secara keseluruhan baik untuk kegiatan produksi dan domestik. Dan untuk yang kegiatan produksi bisa dipisahkan tabel penggunaan airnya itu untuk yang nanti setelah ada recycle ya. Jadi terlihat misalnya tadi untuk yang proses lip body dari penggunaan air bersihnya itu masih disuplai air bersih 134 meter kubik per hari, tapi ada tambahan dari air recycle 80 sekian meter kubik per hari gitu. Jadi terlihat perbedaannya dan nanti eh, sinkron juga dengan neraca air gabungan yang disampaikan gitu ya, biar lebih jelas gitu untuk tabel dan neraca airnya. Ya Bu.
Selanjutnya untuk di neraca airnya, tadi kan disampaikan di neraca air gabungan itu ada 2 skenario ya terkait adanya tandon air hujan dan tidak gitu ya. Nah mungkin berarti apakah adanya tandon air hujan ini kan berarti sifatnya kalau misalnya musim hujan bisa digunakan gitu ya supply air dari tandon ini, dan kalau misalnya musim kering berarti akan disuplai dari recycle atau dari air bersih ya? Air bersih. Skenario-nya tadi kan dari air bersih, Bu. Dari air bersih. Iya, kalau dari air recycle kan tetap masih kurang, Bu. Makanya ada tandon itu kan untuk yang berikutnya. Seperti itu, Bu. Nah, berarti kan untuk di dokumen perencanaan ini kan kita masih estimasikannya secara maksimum ya. Nah, baiknya untuk skenario tadi kalau nggak salah itu di gambar neraca airnya itu gambar 2.7 dan 2.8 ya. Itu bisa digabung aja kalau bisa neraca airnya. Jadi nggak ada skenario kalau misalnya ada tandon air hujan dan tidak ada gitu. Jadi tandon air hujan ini tetap ada gitu. Cuman diberikan keterangannya secara opsional aja. Tapi Kalau tidak, kalau misalnya memang musim hujan dan ketersediaan airnya mencukupi akan digunakan air dari tandon air hujan ini gitu. Tapi tetap estimasikan kebutuhan airnya itu disuplai dari air bersih gitu. Air bersihnya berarti tetap harus mencakup jika musim kemarau yang tidak ada air iya, hujan gitu. Biar iya, nggak double gitu ya neraca airnya kan. Jadi tadi ada 3 neraca air nih yang dari iya, awal kalau ada lanjutan, tandon dan kalau nggak ada tandon gitu ya. Mungkin itu iya, bisa digabungkan aja untuk neraca airnya. Selanjutnya terkait SOP ya sebetulnya memang sudah ada untuk draft SOP-nya di dalam dokumen, tapi mohon untuk disahkan ya untuk SOP pemanfaatan air limbah dan tanggap iya, darurat PPA, iya. serta untuk yang terakhir terkait mohon untuk melampirkan juga surat komitmen pemenuhan sertifikasi personil PPPA dan POPAL ya karena di dalam dokumen masih belum ada juga. Siap. Mungkin itu saja Pak Heri masukan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Meli. Mangga Bapak Ibu dari Pemrakasa atau konsultan mau diklarifikasi dulu, silakan. Oh, dari kami eh, nanti kami akan menyesuaikan tadi masukan dari Bu Meli terkait untuk penggunaan air ada informasi tambahan di tambahan tabel Pak. Terus nah tadi untuk neraca air untuk yang ada dan tidak ada tandon itu akan digabungkan. Mungkin seperti itu Pak Jeffrey. Untuk SOP mungkin dari pihak Pemakasa juga sedang proses untuk tanda tangan. Iya, Bu, dari kita mungkin kalau untuk proses pengesahan tanda tangan sama komitmen dan sebagainya, kita dari saya sih kalau bisa udah menjelang final mungkin baru akan saya kirim, Bu, seperti itu. Karena takutnya kejadian seperti sebelumnya, Bu, ada tanda tangannya ada masa kadaluarsa, Bu. Takutnya kita minta 2 kali tanda tangan ke pimpinan itu yang dari kita yang kurang enak aja seperti itu, Bu. Mungkin kalau ini dirasa revisi ini udah final, mungkin segera saya lakukan pengesahan untuk SOP dan komitmen seperti itu, Bu. Baik, kalau untuk SOP mungkin nanti kan ini sambil Mm-mm. berjalannya waktu pemeriksaan ya Pak ya untuk nanti Mm-mm. perbaikan itu kan masih bisa diproses ya, tapi untuk surat Mm-mm. komitmen kan rasanya memang Harus perlu segera ada ya, Bu. perbaikan ya Pak ya. Iya, maksudnya kalau surat komitmen kan hanya untuk berkomitmen untuk nantinya akan ada personil yang tersertifikasi karena memang kegiatan ini kan masih belum terbangun gitu ya. Iya. Itu Oh, aja oke. sih paling Pak. Nanti kalau untuk SOP kan setelah rapat pembahasan ini nanti untuk perbaikan Masih 10 ada hari kerja, perbaikan, iya ya. nanti sambil berjalan sebelum dokumen final itu masih dipersilahkan untuk SOP sampai tanda tangan finalnya itu saat di penyerahan dokumen final yang sekalian Siap. penerbitan pertek gitu. Siap, siap, Bu. Jadi Oke, Bu. mungkin tetap kita masukkan saja di dalam draft berita acaranya ya Pak ya. Iya, mangga, Bu. Oke. Oke, sudah Bu Meli ya. Iya, sudah Pak. Mangga Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau menyampaikan, silakan. Cukup, Pak. Kalau sudah cukup, kita masuk ke pembahasan poin berita acara saja, Bu Meli, silakan.
Baik, izin sebentar ya Pak Heri, ini ada sudah disampaikan masukan tertulis dari Ibu Latifah, sekalian saya masukkan dulu ke draft berita acaranya. Oh iya, mangga. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya izin untuk menyampaikan dulu saran dan masukan tertulis dari Ibu Latifah ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu, untuk yang pertama, memperbaiki neraca air secara keseluruhan, beri keterangan yang jelas. Maaf Bu, bisa tolong di zoom Bu? Oh iya, Ya, di foto aja. nanti untuk salinannya juga bisa saya kirimkan ya Pak ya. Dan Ya, sudah Bu. dimasukkan juga ke dalam draft berita acara. Untuk yang pertama, terkait memperbaiki neraca air secara keseluruhan, beri keterangan yang jelas, terutama neraca air untuk kegiatan produksi. Yang kedua, mengecek kembali apakah yang digunakan itu WTP atau WPTP. Ini sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Heri juga. Untuk yang ketiga, memperbaiki acuan baku mutu untuk pemanfaatan air limbah untuk kegiatan penyiraman menggunakan kajian KLH untuk proses penyiraman. Yang keempat, memperbaiki tabel efisiensi remover. Antara tabel karakteristik air limbah, tabel baku mutu, dan tabel efisiensi removal harus berkaitan dan konsisten. Yang kelima, memperbaiki layout dalam satu gambar memuat sumber-sumber air limbah, saluran air limbah, lokasi IPAL, titik inlet, titik outlet, sumber pantau upstream, sumber pantau downstream, lokasi RTH, lokasi flow meter, lengkapi dengan titik koordinat dan legenda yang jelas. Yang keenam, memastikan MOU pengelolaan lumpur dengan pihak ketiga berizin resmi. Yang ketujuh, memperbaiki tabel jenis dan kapasitas, harap tuliskan satuan yang sesuai dan konsistenkan datanya. Serta yang kedelapan,
mengecek kembali kebutuhan air bersih dan nilai timbulan air limbah, beri sumber referensi yang sesuai. Sudah cukup jelas Bapak Ibu terkait saran masukannya? Yang nomor 7 itu kapasitas produksi kita itu tadi ya, Bu? Iya, betul Pak. Yang tadi Oh, antara pieces per bulan atau kiln mungkin kilen yang tadi. gitu ya? Ya, Ya, nanti siap, siap. disesuaikan kembali. Oke. Sudah bisa dimengerti ya untuk masukan dari KLH ini? Ya, ya Bu. Oke, baik. Selanjutnya izin untuk menyampaikan draft berita acara ya Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah Bu. Izin untuk membacakan berita acara nomor 38 garis miring BAP Stripertek titik AL garis miring DLH garis miring 4 Romawi garis miring 2025. Pembahasan teknis penilaian substansi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah atau penyiraman PT Luki Indah Keramik. Pada hari ini, Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 pukul 11.30 WIB di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Ibu Resmiani STMT, Instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, NIP terlampir, Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, secara bersama-sama telah melakukan pembahasan penilaian substansi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah atau penyiraman PT Luki Indah Keramik yang dihadiri oleh pertama ada Ibu Latifah Oktaviani, wakil dari Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH atau BPLH. Yang kedua Bapak Heri Herawan, wakil dari DLH Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga saya sendiri Melena Said Basin, wakil dari DLH Provinsi Jawa Barat. Yang keempat ada Bapak Toto Ruharto, wakil dari DLH Kabupaten Majalengka. Yang kelima, izin untuk perwakilan dari Luki Indah Keramik yang akan menandatangani berita acara atas nama siapa ya Bapak Ibu? Saya Bu, Rio Apriano Jaya. Untuk nama lengkapnya boleh disampaikan di kolom chat ya Pak. Kolom chat ya, bentar Bu. Bentar saya ketik dulu. Selanjutnya untuk wakil dari konsultan juga yang akan menandatangani apa betul atas nama Bu Yanti ya Bu? Siap, Bu. Boleh nama lengkapnya juga disampaikan di kolom chat ya Bu? Baik. Sudah saya chat Bu. Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya pembahasan penilaian substansi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah atau penyiraman. PT Luki Indah Keramik menyepakati beberapa hal sebagai berikut. Izin untuk saya bacakan Bapak Ibu resume masukan dari hadirin yang telah menyampaikan masukannya. Nanti apabila ada yang mau dikonfirmasi dipersilahkan. Yang pertama, memperbaiki neraca air secara keseluruhan, beri keterangan yang jelas terutama untuk kegiatan produksi, serta menggabungkan neraca air pada gambar 2.7 dan gambar 2.8 apabila pemenuhan air dari tandon air hujan bersifat opsional. Yang kedua, memperbaiki redaksional acuan baku mutu air limbah domestik berdasarkan hasil kajian KLH, serta memperbaiki parameternya cukup berupa pH, BOD, COD, TSS, fekal koliform, dan residual klorin tanpa parameter amoniak, minyak lemak, dan total koliform. Tiga, melampirkan seluruh parameter kunci air limbah pada tabel efisiensi penyisihan, dilengkapi sumber literasinya, serta memastikan kembali kesesuaian penurunan konsentrasi parameter pada setiap unit prosesnya. Keempat, menambahkan informasi flow meter in dan out di dalam dokumen. 5. Memastikan pengelolaan black water atau lumpur dengan pihak ketiga berizin resmi yang memiliki legalitas lengkap, mungkin bisa berupa komitmen. Poin keenam, memastikan kembali titik koordinat yang ditetapkan di dalam dokumen sesuai dengan lokasi di lapangan. 7. Memastikan kembali satuan kapasitas produksi pada tabel 2.2 serta nilai kapasitas produksi pada tabel 2.4 fluktuasi kapasitas produksi. 8. Menambahkan sumber data evaporasi pada penggunaan air proses produksi. 9. Menyesuaikan kembali alur proses air limbah produksi menggunakan WTP, bukan IPAL. 10. Mengkonsistenkan alur proses pengolahan air limbah domestik pada gambar 2.39 dan gambar 2.43.
11. Memperbaiki layout dalam satu gambar memuat sumber-sumber air limbah, saluran air limbah, lokasi IPAL, titik inlet, titik outlet, sumur pantau upstream, sumur pantau downstream, lokasi RTH, lokasi flow meter, lengkapi dengan titik koordinat dan legenda yang jelas. 12. Memastikan kembali kebutuhan air bersih dan nilai timbulan air limbah, beri sumber referensi yang sesuai. 13. Menambahkan tabel penggunaan air secara keseluruhan, meliputi kegiatan produksi dan domestik yang memperlihatkan pemisahan penggunaan air dari air bersih dan air recycle. 14. Mengesahkan SOP pemanfaatan air limbah dan SOP tangkap darurat PPA oleh pimpinan perusahaan. Dan yang ke-15, melampirkan surat komitmen pemenuhan sertifikasi personil PPPA dan POPAL. Mungkin itu untuk poin-poinnya, Bapak dan Ibu. Apabila ada masukan atau koreksinya, dipersilakan. Ya, silakan Pak Toto atau Bu Latifah, apakah masukan-masukannya sudah terakomodir tadi? Sudah, Pak. Sudah cukup, Pak? Iya, Pak, cukup, Pak. Baik. Terima kasih, Bu Latifah, mungkin. Kita sudah ini ya, live meeting. Iya, Pak, tadi konfirmasinya ada kegiatan lain, jadi izin live. Baik. Pak. Baik. Ya, berikutnya mungkin dari Pemrakasa atau konsultan, poin-poin berita acara ini sudah bisa ditangkap, dipahami untuk acuan perbaikan. Ya, dari kami sudah Pak, bisa dipahami, Pak. Bisa, Pak. Baik. Baik, kalau sudah cukup Bapak Ibu, saya kira demikian pembahasan berita acara untuk siang ini. Terima kasih kepada Bu Latifah, Pak Toto, Bapak Ibu Pemrakasa dan konsultan, Bapak Ibu semua. Hatur nuhun, saya kembalikan dulu ke Bu Kabid. Mangga Bu, hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Pak Heri yang sudah memandu jalan diskusi. Demikian mungkin ya dari tim Lokiprint Keramik, pembahasan dari dokumen ujian teknis air limbah dari perusahaan ini dari KLH dan juga Kabupaten Majalengka yang sudah membantu memberikan masukan. Terima kasih. Dan juga kami tunggu perbaikannya selama 10 hari kerja ya. Mangga nanti draft berita acara ini kan akan kita tanda tangan bersama-sama dan perbaikan-perbaikan mengikuti apa yang sudah dituangkan dalam berita acara ini. Nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu Meli atau dengan Pak Heri juga ya. Mangga sebelum kita tutup bisa didokumentasi terlebih dahulu, silakan Bu Meli. Dokumentasi, Mik. Baik, Bapak Ibu, silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Izin saya pandu untuk sesi dokumentasi. Baik, saya hitung mundur Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan mendalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Ibu, Bapak. Terima kasih semuanya. Sami-sami, izin lip. Terima kasih.